Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Baik teman-teman, hari ini tanggal 8 April 2022, saya akan membahas IHSG, saham, sektor saham, dan kondisi market hari ini. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting bahwa saya, Surya MS tidak terima titip dana trading ya. Jadi teman-teman mesti berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke teman-teman, IHSG new high lagi hari ini ya. Ya, seperti yang teman-teman lihat di layar. Ya, seperti yang teman-teman lihat di layar ya, untuk IHSG hari ini break new high lagi teman-teman. Ke level 7210. 7210 naiknya adalah 1,17% atau naik 83,468 ya teman-teman. IHSG seperti ini. Padahal ini banyak yang berpikiran, beranggapan maksud saya, puasa ini mungkin marketnya nggak akan menarik seperti itu. Tapi memang dari pengalaman saya itu teman-teman, market itu benar-benar memang tidak bisa ditebak ya. Ketika kita berpatokan pada kebiasaan bahwa di puasa itu sepi, tidak bergairah marketnya seperti itu, cenderung short ring seperti itu. Ketika kita beranggapan seperti itu, biasanya market akan melawan dari anggapan kita. Jadi memang di dalam trading itu kita nggak boleh istilahnya mendahului market seperti itu. Jadi mendahului market itu artinya kita beranggapan berdasarkan kebiasaan akan seperti ini. Ya memang itu banyak membantu, tapi kita harus melihat apa yang ada di market. Ketika kita sudah ngeset di dalam mindset kita, oh ini puasa ini akan sepi seperti itu. Tapi itu adalah historik. Beberapa orang juga bilang bahwa historik itu adalah just history seperti itu. Kalau di market itu dinamika bisa sangat-sangat inilah istilahnya, sangat-sangat liar pergerakannya seperti itu. Ketika kita udah ngeset ke mindset kita bahwa puasa akan sepi, sehingga kita mungkin menurunkan tension trading kita ataupun aktivitas trading kita, ternyata di situ marketnya malah ngejos pol-polan ya teman-teman. Jadi sebaiknya bagaimana sih ketika kita ngelihat kondisi market? Sebaiknya adalah jangan kita menuruti apa yang sudah ada di mindset kita seperti itu. Jangan kita beranggapan bahwa apa yang kita pikirkan tuh selalu benar seperti itu, tetapi lihatlah apa yang terjadi di market. Ketika di market memang harga komoditas ya memang ditunjang dengan kondisi geopolitik yang mendukung seperti itu, harga komoditas nggak turun-turun. Reaksi kita apa? Ya reaksi kita beli teman-teman. Masih ingat saya dan teman-teman saya itu agak takut ketika ngelihat Inco itu di 5 ribuan teman-teman. Jadi ketika Inco di 5 ribuan tuh sudah banyak yang ini kayaknya agak berat Inco di sekitar 5,5 ya, 5.000 sampai 5,5 tuh banyak yang bilang ini kayaknya mungkin akan terlalu berat untuk Inco. Tapi nyatanya Inco juga lari sempat ke 7.000 walaupun kemudian ke 5.300-an lagi dan sekarang ngejos lagi seperti itu. Jadi memang ya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus ngelihat market itu maunya seperti apa sih. Dengan ngelihat kondisi kalau memang market masih kuat, ya mau nggak mau kita buy high, sell high. Mau nggak mau kita nyemplung lagi seperti itu. Kalau kita mau nunggu harga murah-murah, wong saham lagi uptrend kok, nunggu saham murah nggak mungkin seperti itu. Atau blue chip lagi manggung semua seperti itu, kita mau main gorengan nggak mungkin. Gorengan itu mainnya adalah ketika blue chipnya istirahat. Jadi ketika show-nya adalah ketika marketnya sedang tidak menarik seperti itu. Blue chip sedang tidak bergerak. Nanti biasanya, ya sekali lagi biasanya. Ya nggak apa-apa teman-teman, karena kebiasaan ini cukup banyak membantu. Yang penting jangan terpaku pada kebiasaan. Kita jadi orang harus adaptif. Ya sorry bahasanya untuk ini cukup panjang karena memang inilah yang terjadi di market kita saat ini.
Ketika kita nggak segera berani untuk beraksi, kita akan ketinggalan. Oke teman-teman, untuk supportnya dari IHSG, saya lanjutkan ke IHSG. Supportnya IHSG adalah sekumpulan candle. Ya, saya selalu gunakan support dari sekumpulan candle ya. Resistan atau support itu selalu lebih valid adalah dari sekumpulan candle. Jadi kalau kita tarik di sini sekumpulan candle yang paling sering dilewatin adalah di sekitar 7150. Jadi support dari IHSG terdekat adalah di 7150 ya. Sebentar teman-teman, saya cari catatan saya dulu. Kok catatan saya nggak ketemu? Oh ya, ini keliru catatan saya. Jadi sebentar ya, saya siapin catatan dulu. Ini agak daripada saya salah sebut nanti. Jadi support dari IHSG sekarang adalah di 7150 teman-teman. Itu saya dapat dari sekumpulan candle yang paling banyak dilewati di sini. Kemudian di 7100 ini juga banyak dilewatin. Kemudian 7050 juga banyak dilewatin, seperti itu ya. Jadi IHSG tidak ada masalah. Bisa cantik sekali seperti ini pasti juga karena kondisi saham-saham pendukungnya. Kalau tadi kita udah bicara support resistan dari IHSG, sekarang kita akan bicara mengenai ini ya, saham-saham penggerak indeks. Ya, IHSG Index itu dibentuk oleh saham penggerak indeks ya, dan hari ini IHSG bisa break new high lagi dengan kenaikan di atas 1%, teman-teman. Ini tak lain dan tak bukan pasti didorong oleh saham-saham penggerak indeks, yang mana komposisinya seperti ini yang teman-teman bisa lihat. Hari ini banyak saham secara umum ini saham-saham penggerak indeks banyak yang hijau. BCA hijau teman-teman ya. Telkom ini mulai bergerak sepertinya. Astra International masih lanjut dan TPIA juga masih nggak ada istirahatnya teman-teman. EMTK juga masih naik dan BBNI teman-teman. BBNI kemarin saya bahas sebagai banking yang sangat menarik, BBNI BMRI, tapi kalau hari ini sepertinya BBNI aja teman-teman ya. Kemudian ada Bian, walaupun ini jarang, mungkin tidak sering di tradingin para trader karena bid offernya kecil ya. MDKA teman-teman, MDKA adalah saham favorit saya. Ini memang bagus sekali pergerakannya, dan juga ADMR. Nih ADMR ini ada cerita tersendiri ketika harga dia, saya cek dulu ADMR tuh lupa saya awalnya 200 ya harga IPO-nya. ADMR sebentar. ADMR. Oke, sebentar ya teman-teman, sabar ya. ADMR harganya adalah IPO-nya 100 teman-teman. Sekarang dia sudah naik 28 kali. Dan saya hanya tradingan aja untuk ADMR. Karena saya mengisi mindset saya, ini saham IPO harus hati-hati, seperti itu. Kesalahan saya di sini di ADMR ini. Ya. Walaupun saya sudah keluar masuk berapa kali, mulai di atas 2000, karena udah 20 kali kenaikan, saya udah mulai waspada. Ternyata benar ya, ketika saya mulai waspada dan tidak berani lagi untuk masuk ke saham ini, justru ini digas pol-polan ADMR ya. Itu kembali lagi ke sini bahasan tentang saham penggerak indeks. ADMR langsung bertengger di 14 teman-teman. Ini juga debutan baru ya. Sebenarnya banyak saham-saham yang hitungannya baru segera dia naik ke atas teman-teman, seperti BBAI ini juga belum lama ya. BBAI, ADMR ini kan baru. Terus kemudian Arto ini juga hitungannya kan belum beberapa tahun seperti itu. Kalau yang sudah saham-saham sudah mature seperti BNI, Unilever itu kan udah lama. BBAI ini baru ya, ADMR, DCII ini juga baru, itu kan seperti itu. Jadi ADMR ini memang langsung melejit kenceng teman-teman, dengan kenaikan sudah 20 kali lipat, sekarang 28 kali lipat. Saya memang stay hati-hati ketika dia sudah ngelewatin 2000, tapi nyatanya dia malah digas pol-polan. Kalau sekarang suruh berani beli pak, ya pikir-pikir dulu, yang lainnya dulu aja seperti itu. Ataupun misalkan terpaksa beli dengan jumlah lot yang kecil. Saya nggak tahu what happen di balik pergerakan ADMR, karena memang fantastis sekali. Biasanya kalau saham-saham lama dia bergerak sangat fantastis tuh akan ada sesuatu, mungkin ada right issue ataupun buyback atau apa ya, seperti itu. Oke, itu tadi adalah bahasan untuk saham-saham penggerak indeks ya. Nah,
uniknya teman-teman, di saham penggerak indeks ini saat ini menarik sekali untuk dipakai trading, ya. Jadi sebenarnya hanya dengan trading di kisaran 20 saham penggerak indeks ini kita sudah bisa mendapatkan pergerakan yang cukup rutin seperti itu. Jadi ini bagusnya kondisi persahaman sekarang ya. Kalau dulu saham-saham penggerak indeks yang notabene didudukin oleh saham-saham blue chip seperti itu kurang diminati. Sekarang orang tuh tradingnya di blue chip, ya, blue chip. Kalau gorengan ya mungkin buat penggemar gorengan ada sendiri, tapi istilahnya ya, walaupun orang bilang juga semua saham itu adalah gorengan, tidak ada masalah seperti itu, karena memang pergerakan saham ya seperti itu. Ya memang adanya nanti kan bedanya ada yang premium ada enggak yang kan seperti itu. Itu silakan pilih teman-teman. Ini menarik semuanya pergerakannya. Oke, setelah kita bahas penggerak indeks, sekarang kita akan cek dulu harga komoditas teman-teman ya. Seperti kebiasaan saya, kita harus ngelihat harga komoditas. Sekilas saja ya untuk harga coal. Harga coal kecenderungannya naik ya. Kisarannya masih di 280 tapi kecenderungannya naik ya. Kemudian untuk crude oil masih di kisaran 96 ya. Sama dengan kemarin. Gold masih, sorry teman-teman, ini ada bonus gambar, saya refresh dulu. Ya, nggak tahu kenapa cookie-nya selalu nongol seperti itu. Ya, kenapa cookie-nya selalu nongol seperti itu? Untuk untuk gold sekarang di sekitar 1930 ya, masih sama dengan kemarin. Ya, seperti itu masih sama dengan kemarin. Kemudian untuk crude oil masih di kisaran sama juga. Jadi seperti itu untuk gold sama juga. Oke, saya akan lanjutkan ke bahasan berikutnya. Harga komoditas sudah, sekarang ke sektor-sektor ya. Sekarang ke sektor-sektor. Untuk sektor hari ini, teman-teman, yang paling jos gandos ini masih dikuasai oleh sektor komoditas, teman-teman ya. Masih dikuasai oleh sektor komoditas. Oke teman-teman, saya lanjutkan ya. Sorry teman-teman, ada gangguan nih. Saya jadi mesti harus ngecek dulu, sedikit ada gangguan. Ada gangguan dari sekitar, jadi saya mesti konsentrasi dulu teman-teman. Jadi untuk sektor teman-teman ini hari ini yang masih jos itu masih terkait sektor komoditas ya, yaitu saham komoditas coal ya, metal, CPO ngejos lagi. CPO ini terbaca dari kemarin sebenarnya, dan kalau metal kan kemarin sempat istirahat. Seperti itu. Jadi memang dalam pergerakan saham-saham tersebut ketika dia naik, terus dia konsolidasi. Konsolidasinya ketemunya beberapa saham ini saya cek di kisaran 50 seperti Harum, seperti beberapa saham komoditas itu. Dia ternyata ketika naik ketemu di 50 retracement-nya, yang mana di 50 retracement ini saya selalu suruh ke teman-teman tuh hati-hati, karena di 50 retracement ini ada dua kemungkinan, orang akan take profit, atau ketika take profit sehari, 2 hari, 3 hari terjadi konsolidasi, dan ketika tidak ada jebol support dari area konsolidasi tadi biasanya lanjut, dan itu terjadi salah satunya di Harum teman-teman. Terjadi salah satunya di Harum. Ya, jadi secara umum untuk saham-saham ini teman-teman, secara umum untuk saham-saham komoditas batubara itu masih menarik, kemudian sawit juga masih menarik, metal juga masih menarik seperti itu. Terus ya secara umum memang mereka masih menarik, tapi ya jangan hajar kanan aja ya teman-teman, seperti itu. Ya hajar kanan atau beli langsung ketika dia sedang berada di fase fresh breakout nggak ada masalah. Kayak kemarin di Harum itu di batubara kemarin kan saya sampein pas baru sehari 2 hari breakout, saya bilang ini masih menarik batubara karena baru fresh breakout. Dan ternyata di hari ketiga untuk batubara juga ada retracement, ada konsolidasi di kisaran 50 retracement. Setelah beberapa hari berikutnya saham tersebut akhirnya lanjut lagi coal seperti itu ya. Jadi sektor coal masih menarik. CPO beberapa menarik ya, Astra Agro Lestari, L-Ship ya.
itu masih sangat bagus dan memang secara pergerakan kebaca dari kemarin-kemarin. Oil sedikit narik sedikit naik, tapi kalau ada pilihan lain ya kenapa milih ini kan, seperti itu. Elsa dan Medco memang sudah mulai ini ya, istilahnya apa? Sudah mulai terbatas turunnya. Kemudian teman-teman, ini masih bahasan sektor ya. Untuk banking yang bagus nggak banyak ya, cuma BNI, BNGA, BTPS, tapi umumnya orang akan menyesuaikan dengan kebiasaannya. Ini sepertinya yang paling bagus adalah BNI, BNGA ya. BJBR juga setelah kumdate dari kemarin, ex-date-nya hari ini dia sempat turun ya. Yang masih oke juga Astra ya, dan Auto spare part orang akan ini teman-temannya akan ganti spare part seperti itu. Kemudian sektor telekomunikasi sudah mulai ada geliat, Telkom, Isat, Excel ya. Kemudian sektor-sektor lain saya pecah tersendiri, Lipo mulai ada geliat, MTDL bagus ya. Saratoga akhirnya juga lanjut naik. Untuk sektor-sektor pertelevisian ada EMTK yang masih bagus juga teman-teman. Kemudian sektor farmasi dan medik ini cukup terbaca dari lama ya kenaikannya. AGII teman-teman, Mika ya, kemudian Silo, Hale, dan Care itu bagus semua. Itu simpulan untuk sektor ya teman-teman. Oke, sekarang kalau tadi bahasan simpulan untuk sektor untuk teman-teman yang sibuk, sekarang saya akan bahas ke masing-masing saham. Nah, tadi saya sampaikan untuk sektor keuangan yang paling menarik masih BBNI, teman-teman. Ini BBNI ini bener-bener on track, ya. BBNI bener-bener pergerakannya on track ya, teman-teman. Jadi, sudah saya gambarkan seperti ini. Ternyata dia nurut di uptrend price channel, mantul dari trend line, support trend line yang saya bikin ini, dan sekaligus itu adalah titik support pertama. Dia nurut sekali. Settingnya masih sama untuk BNI ini adalah buy on weakness. Kemudian Bank Mandiri ini juga hitungannya masih sama, tapi sekarang dia keluar lagi dari trend line yang saya bikin, walaupun dia masih dalam koridor di atas 38 retracement atau di atas support yang kedua ya. Kemudian kita tengok BRI ini cenderungannya masih mencari support, dan teman-teman tahu ini di sini supportnya ada di sekitar 4.600, berikutnya ada di 4.550-an, dan berikutnya di 4.525. BCA walaupun sudah mulai ada upside teman-teman, tapi masih belum ya. Nah, kalau kita lihat dari big picture ya, the bigger trend dari BCA ini adalah ketika dia tren naik, dia koreksinya kemarin sampai 50 lebih sedikit, dan saya rasa di area ini memang merupakan support yang cukup sering disentuh oleh si BCA ini, seperti itu. Untuk perulangan atau retest supportnya kemarin, BCA itu sampai di 50 retracement, dan sekarang dia beranjak di 50 retracement menuju ke 38,2 retracement. Kemudian untuk BTN masih cenderung mencari support ya teman-teman. BBKP masih belum, walaupun kemarin overshoot sedikit seperti itu. Kemudian Bank Danamon masih dalam rentang yang sama. Nah, ini BNGA, silahkan teman-teman catat, ini modenya adalah buy on weakness juga. Oke, ini gerakannya seperti BNI, tapi masih lebih baik BNI karena ini masih ada resistan yang masih belum berhasil dilalui. Untuk agro masih sama ya. Ini intinya agro ini pokoknya banyak banget resistannya. Selama dia tidak bisa ngelewatin resistan-resistannya ya harus hati-hati. Pun ketika teman-teman sudah buy di bawah dan dia cenderung naik, hati-hati dan dia mulai naik seperti itu. Hati-hati karena banyak sekali resistannya. Apakah orang-orang yang membeli di harga atas ini sudah keluar? Belum tentu, dan itu bisa menjadi resistan volume, yaitu volume orang-orang yang nyangkut, dan ketika harga agro ini nyentuh di harga mereka cenderung akan keluar secara insting seperti itu. Breeze juga masih mencari support ya teman-teman. Tadi kesentuh, Breeze juga masih mencari support. Nah, BTPS ini sudah 2 hari ada upside. BTPS ini memiliki pergerakan tersendiri yang agak beda dengan perbankan lainnya. Ini hafalan nih.
model hafalan. Ketika dia udah sentuh support, sudah mulai ada rebound, biasanya berapa hari rebound seperti itu, dan itu akan terjadi perulangan ya teman-teman, perulangan. Jadi saya sampaikan tadi, hafal habit dari saham itu penting juga. Oke, kemudian bank digital ini untuk Arto, ini juga dia kemarin kan mantul di kisaran 12.800-an. Hari ini sebenarnya masih lanjut, tapi dia masih ketemu resisten di 14. Saya percepat ya. BGTG, BBYB, BGTG masih belum. BBYB masih mencari support ya teman-teman. BBAI kemarin ada upside, tapi ini sepertinya ketemu resisten juga. BABB belum. Nah ini BNBA sedikit ada upside. BVIC masih dalam konsol area ya. Agrobris, BNGA saya percepat aja. Bank yang kemarin bagus 2 hari ini testing support lagi, kalau nggak bisa dia jelek lagi teman-teman ya. Bimas kemarin bagus hari ini, tapi kemarin walaupun bagus naik, tapi shooting star ya, jadi turunnya masih nggak mampu closing di atas resistan pertama, dan juga masih nggak mampu ngelewatin MA 200, turun lagi. Amar juga sama teman-teman. Oke, saya percepat aja teman-teman, langsung ke BJTM, masih belum ada pergerakan. Dia ini ya, dia retracementnya ini juga cukup dalam juga. Kita coba tarik Fibonacci-nya teman-teman. Kalau untuk hari Jumat bahasan saya agak panjang ya teman-teman. Kalau ini teman-teman lihat nggak banyak waktu, teman-teman lihat di simpulan aja cukup. Nah kemudian adalah Bank Jabar, kenapa hari ini turun dalam? Bank Jabar itu adalah hari ini ex-date dividen ya, tanggal 8, date-nya adalah kemarin tanggal 7. Oke teman-teman, berikutnya adalah Astra. Astra masih lanjut dan lanjut, cuman hari ini ada doji. Astra ini modelnya adalah pergerakannya sebenarnya nggak lebar-lebar ya. Cuman kalau misalkan dia nanti terkoreksi yang cukup dalam ya, jadi menarik seperti kalau cuman sempit-sempit seperti ini nggak akan menarik saya seperti itu. Auto cukup bagus pergerakan hari ini, dia bisa naik menembus resistan candle sebelumnya. Walaupun demikian dia ada resistan candle lagi di 1180 teman-teman. Ini upside-nya cukup terlihat, sehingga saya akan gambarkan resistan yang kedua teman-teman di sini. Ya, ini untuk targetnya dia sekarang ada di 1205 ya. Kemudian untuk consumer ini masih ketemu resistan semua, ACS ya. Unilever jelek lagi, kemudian Indofood ketemu resistan juga, Garuda Food masih belum, ICPB juga masih belum ya. Inilah repotnya kalau saham-saham downtrend seperti itu, baru naik sedikit sudah pada take profit seperti itu. Ada juga saya akan tambah dengan Mayor. Mayor juga ketemu resistan teman-teman, juga Kino juga. Nah Kino yang lebih bagus ya. Settingan untuk Kino ini adalah buy on weakness ya teman-teman. Kemudian saham-saham yang terkait minyak, tadi saya sampaikan minyak di sekitar 96 per barel ya. Sedikit ada kenaikan, penurunannya udah mulai terbatas, dan untuk chart saham minyak di sini adalah Medco juga, ini sudah mulai terbatas, ini konsolidasi ya, konsolidasi. Medco untuk Elsa sudah sekitar 4 hari naik, tapi masih belum berhasil lewatin resistan candle sebelumnya. Untuk Akra ini udah berapa hari ini harganya rapet ya teman-teman. Kalau seperti ini nggak menarik teman-teman, karena naik enggak, turun juga enggak. Perusahaan gas ya, bedanya kalau Akra ini konsolidasinya di atas, kalau perusahaan gas ini konsolidasinya di bawah. Ya, kalau suruh milih, tetap saya sih milih yang konsolidasinya di atas. Ya, dia nggak jebol di support yang pertama. Tapi nanti kalau misalkan dia retracement cukup dalam, itu baru menarik untuk dipantau dulu, dan baru diputuskan apakah akan masuk atau enggak seperti itu. Nah, kemudian adalah sektor sawit ya teman-teman. Sektor sawit itu kemarin saya sampaikan ini masih sangat menarik. Ya walaupun seperti Astra Grosar ini belum bisa ngelewatin resistannya, tapi sepertinya memang masih dalam fase kumpul tenaga teman-teman. Itu kan banyak juga yang di resistan ini dia model kumpul tenaga, nanti mungkin retracement sedikit seperti itu.
Bisa jadi supportnya ini kalau misalkan dia jebol, ada tahanan di bawah di kisaran 38 retracement atau support kedua, baru balik lagi seperti itu. Intinya di dalam tren ini dia masih cukup terjaga walaupun kekuatan naiknya juga belum begitu terasa. Secara bentuk ya seperti ini, uptrend tapi masih konsolidasi di atas, masih belum berhasil ngebreak. Beda seperti L-shape seperti ini. L-shape teman-teman ini adalah pattern yang saya baca, yaitu modelnya adalah seperti symmetric triangle. Dan break hari ini, kalau kita lihat kenaikannya itu ada potensi dia sampai 1650, dan ketika garis yang di bawah ini supportnya ini saya geser ke atas, ini memang perkiraannya ada di target di sekitar 1650. Ini bentuknya ini adalah seperti United Tractor, teman-teman. Di United Tractor kita lihat, ini kemarin saya gambar seperti ini adalah break dari symmetric triangle, teman-teman, dengan targetnya adalah di kisaran 30-an, dan hari ini hampir kecapai ya, teman-teman. Inilah the power of pattern. Ini cukup penting juga. Ini bukan indikator, tapi ini adalah pola seperti itu. Jadi kemarin saya deteksi sebagai, sebenarnya udah kedeteksi cukup lama, tapi saya lupa gambar. Ini ada satu pola triangle seperti itu. Kemudian dia break, dan break. Kalau kita hubungkan, ternyata dia ada target ke triangle simetriknya di atas. Dan kalau kita susun seperti ini seperti uptrend price channel. Kalau tren ini diteruskan seperti itu ya. Itu adalah unit detector sebagai contoh saya untuk L-shape tadi. Kemudian berikutnya SIM masih belum ya. SIM masih konsolidasi 61 sampai 38. Sepanjang dia nggak bisa ngelewatin 38 retracement, dia masih akan bermain di antara 61 sampai 38 retracement, yaitu di area yang kuning itu, teman-teman. Kemudian Gosco Plantation. Ini sebentar, saya coba ngelihat dulu, teman-teman perhatikan yang warnanya biru ya, warnanya biru. Ini dia sekarang ketemu 50 retracement. Perhatikan yang warna biru. Jadi ketemu 50 retracement. Dan 50 retracement ini penting, teman-teman ya. Karena ini kalau misalkan ketemu di retracement langsung pada buang barang, itu berarti ya memang target mereka hanya di situ. Tapi kalau di 50 retracement dia bermain-main di situ, konsolidasi dulu beberapa hari, ada kemungkinan dia akan naik. Dengan catatan ketika dia konsolidasi itu support konsolidasinya tidak jebol. Kemudian SSMS ini juga masih oke juga, teman-teman. Masih belum mampu ngelewatin 23,6 retracement. Kemudian Sampurna Agro oke ya. Ini bisa higher lagi. Untuk resistannya ada di 2400-an. TABG ini masih berada di dasar, masih belum mampu naik ya, teman-teman. Kita bisa tarik dalam tren dia turun ini, sepertinya ini sudah kebentuk sebagai swing low. Nah, ini resistan dia yang penting dari 718 dulu, teman-teman. BBBT masih konsol area cukup lama di bawah. Nah, teman-teman, ini model bentuk TAPG, BBBT seperti ini. Terus ada L-shape, ada Astra Lestari. Ini sebenarnya apa ya, teman-teman? Pembagian dalam saham itu ada leader-leader sektornya seperti itu. Ada yang non-leader seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau milih, itu sebaiknya pilihlah ke leader sektor yang biasanya secara chart dia lebih bagus dan likuiditasnya lebih tinggi. Seperti itu ya. Kemudian untuk saham Harum Energi itu sebelumnya, 2 hari sebelumnya dia ketemu 50 retracement. Ini kemarin saya sampaikan ke teman-teman untuk hati-hati. Harum apakah dia akan balik karena kemarin adalah doji. Jadi butuh konfirmasi. Jadi kemungkinannya adalah konfirmasinya adalah naik atau turun. Kalau turun berarti kita akan mencari retracementnya ke bawah. Tapi ternyata dia naik. Jadi dia lanjut naik, kita bisa gunain resistan-resistannya. Hari ini dia ngetes di ngelewatin 61,8 tapi nggak kuat, jadi ya sementara tutupnya di situ. Adaro justru yang masih lanjut ya, teman-teman. Adaro masih lanjut. Secara monthly dia juga sangat oke untuk Adaro. Adaro ini adalah all time high, teman-teman. Jadi settingnya adalah buy on weakness. Adaro itu dulu lambat naikannya ya, tapi begitu sudah ke trigger jadi kencang lagi seperti itu.
Indo Tambang Raya juga ya teman-teman, ini barang oke. Habis bagi dividen kemarin turun tapi sudah naik lagi. Cuman saat ini untuk Indo Tambang Raya sudah 3 hari ketemu 50 retracement. PTBA oke, seperti Adaro tadi ya. Ini oke juga barangnya. Indika masih lanjut naik. Petrosi, Doit, ini Petrosi, Doit kalau naik juga bisa sangat kenceng tapi turun juga bisa dalam. Jadi teman-teman harus menyesuaikan sendiri. Delta Dunia ini ya. Semua yang terkait coal related masih sangat-sangat bagus. Toba teman-teman. Ini sebenarnya konsol dulu di 23,6 karena untuk saham batubara ini banyak sekali pilihannya teman-teman ya. Jadi ya biasanya kalau banyak sekali pilihannya itu konsentrasi jadi kepecah. Terus ingat teman-teman, MBSS ini biasanya pergerakannya agak beda dengan saham batubara. Ketika batubara naik, biasanya MBSS turun seperti ini, dia malah turun hari ini. Nah, kemudian United Tractor ini yang tadi udah saya bahas ya, bahwa pencapaian harganya ini sekarang ini sebenarnya adalah target dari breaknya symmetric triangle. Kemudian untuk saham-saham konstruksi masih belum ada. Saya sampaikan begini, memang kenyataannya seperti itu dan memang di puasa biasanya adalah tidak bergerak. Untuk saham-saham properti, teman-teman bisa ngelihat sudah mulai pada terbatas turunnya ya. BSD sudah mulai ada doji. Ya, kemudian untuk Pakuan justru dari rebound 2 hari. Asri retracement lagi nih, agak-agak mix ya pergerakannya. SMRA masih di support ya. Masih belum ada pergerakan. Ciputra juga masih belum ada pergerakan. Kemudian untuk saham telekomunikasi mulai membaik lagi teman-teman. Ini Telkom masuk lagi ke koridor dari uptrendnya. Indosat dari ini juga ada upside, namun demikian mesti berhati-hati juga karena Indosat ini masih berulang kali ketika sudah naik harganya turun lagi. XL juga sudah mulai pelan-pelan recover ya. Ini friend kemarin bagus, hari ini sedikit saja rentang pergerakannya. TBIG mulai ada pergerakan teman-temannya. IMAS IMJS. Nah, kemarin saya bilang IMJS menarik untuk dipantau, namun demikian sepertinya hari ini dia masih akan turun dan memang dia ada target ke 61,8 di 371 ya, teman-teman. Kemudian untuk saham metal masih menarik, tapi Antam ketemu resistan di 23,6 retracement di 2820. Kemudian Inco, teman-teman, ini ada Inco. Inco hari ini break lagi, dia lanjut lagi. Kita lihat dalam weekly-nya. Inco saya nggak bisa menyampaikan karena saya belum dapat data historik. Saya nggak tahu apakah ini sudah disesuaikan di OLT saya seperti itu. Inco break lagi, lanjut lagi. Tins juga sama, tapi dia masih konsul ya. Nah, ini MDKA ya, teman-teman. MDKA adalah settingnya by on weakness ya. Ini barang-barang all time high. Kemudian saham-saham yang memang dari kemarin sangat menarik, ESA ya. Ini lanjut lagi naik, setelah naik konsolidasi, seperti itu. Kalau ngelihat polanya, ini kemungkinan dia akan naik dulu baru konsolidasi ya. TPIA juga sama, ini hampir tembus lagi 10.800-an. Nah, TPIA ini all time high-nya adalah di Februari kemarin di 11.300. TKIM INKP saya skip, pergerakannya sama. JSMR break lagi teman-teman. Tapi kalau kita lihat, ini dia break dari 38 retracement sebelumnya. Tapi kalau kita ambil dari tren di bawah ini, dari retracementnya ini, dia break di, perhatikan yang biru ya. Dia break di support pertama, berikutnya dia ada support di 3650 ya. Indosemen masih belum ada pergerakan, SMGR juga sama. Nah, ASA teman-teman ya, ASA ini volatil juga, ini koreksinya kan kemarin dia nggak kuat di 38, memang ada target ke 61. Namun demikian di 61 ini kok masih percaya diri turunnya ya. Jadi kuncinya di 2350 teman-teman, karena masih bisa overshoot juga, cuman ini koreksinya udah ekstrim. Kesimpulannya ASA ini volatilitasnya tinggi teman-teman, harus hati-hati. ERA juga demikian, volatilitasnya tinggi.
ASA memang masih down trend ya. ERA juga masih sama. Jadi bisa jadi volatilitasnya yang tinggi ini karena adanya resistan volume atau orang-orang yang nyangkut, dan ketika harganya sentuh harga mereka, dia akan buang barang. EMTK masih lanjut ya teman-teman, walaupun hari ini sudah konsolidasi, melanjutkan konsolidasi dia selama 3 hari. MPPA mulai ada upside, multipolar juga sama sedikit-sedikit aja, tapi PPF ini melanjutkan yang kemarin ya. Maksud saya dia masih konsolidasi juga, retracement juga. PPCK berada di dasar ini. Ada yang menarik tadi teman, MTDL ya. MTDL ini dia ketemu sekitar 50 retracement. Saratoga juga. Nah, Saratoga ini break ya teman-teman. Kemarin saya sampaikan Saratoga hampir ketemu resistan, ternyata digas. Volume gimana? Volumenya ternyata kenceng. Jadi teman-teman mesti cek ketika mau break volumenya kenceng nggak? Oh, volumenya kenceng. Cepin masih belum ada pergerakan dari kemarin-kemarin. Untuk farmasi beberapa mulai menarik ya. Farmasi dan medik ada AGII. AGII ini sinyalnya oke ya. Momentum oke, volume oke. Kemudian Mika juga oke, cuman volumenya nggak ada yang signifikan sebenarnya. Kemudian Care ya, cuman Care ini teman-teman bisa ngelihat ini volumenya agak aneh ya, jadi mesti hati-hati juga. Hill oke juga kenaikannya, Silo juga. Baik teman-teman, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih teman-teman semuanya.